Budaya etika berdemokrasi yang ditunjukkan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tetap relevan di tengah situasi kontestasi pemilu 2024 yang kini memanas. Komitmen untuk mengangkat martabat anti kekerasan serta ketundukan pada konstitusi dan undang-undang semestinya dimiliki oleh para kontestan pemilu. Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, mengatakan pemikiran Gus Dur yang muncul puluhan tahun lalu masih sangat relevan dengan situasi demokrasi saat ini. Oleh karena itu, inspirasi dan keteladanan Gus Dur tentang demokrasi akan kembali dimunculkan saat haul ke-14 Gus Dur yang diselenggarakan di Ciganjur, Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023. Inayah juga mengungkapkan ada beberapa komitmen Gus Dur yang bisa dijadikan referensi para politikus menghadapi pemilu 2024. Pertama, Gus Dur selalu mengangkat martabat masyarakat. Salah satunya mengembalikan identitas masyarakat Tionghoa yang sebelumnya tergolong tabu digunakan selama masa Orde Baru. Kedua, anti kekerasan dengan tidak memaksakan pikiran. Meskipun demokrasi memberikan kebebasan berpendapat, Gus Dur selalu memberi penghormatan terhadap keragaman dan pemikiran dari kelompok berbeda. Gus Dur memberikan penghargaan atas kebebasan berdemokrasi tanpa ada pemaksaan, apalagi menggunakan kekerasan. Gus Dur juga tidak menganggap demokrasi dan pemilu sebagai prosedur dan angka-angka elektoral, tetapi memiliki nilai perjuangan harkat martabat manusia dan kesejahteraan. Demokrasi tidak sekadar memikirkan cara untuk menang, tetapi juga bisa menerima hasil sekalipun tidak sesuai dengan harapan. Haul ke-14 Gus Dur bisa menjadi momentum mengingatkan kembali para elit politik yang kini tengah berkontestasi di pemilihan umum 2024 untuk memiliki komitmen terhadap demokrasi seperti yang diperjuangkan Gus Dur, yakni berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Terkait dengan demokrasi belakangan ini, sejumlah kalangan memandang kondisi di Indonesia tengah mundur. Hal itu ditandai pemberangusan oleh pemimpin yang justru terpilih secara demokratis. Hal ini juga disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat Pilpres Selasa lalu. Anies menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun. Namun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, skor indeks demokrasi Indonesia sebenarnya naik 2,93% menjadi 80,41 poin pada 2022. Skor tersebut pun mencetak rekor tertingginya pada tahun lalu. Sementara menurut data Economist Intelligence Unit, kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan pada 2022. Hal itu terlihat dari skor indeks demokrasi Indonesia yang sebesar 6,71 poin sama seperti tahun sebelumnya. Meski skornya stagnan, Indonesia memang harus turun dari peringkat 52 ke peringkat 54 di dunia. Indonesia pun masuk dalam kategori negara dengan demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Terkait anggapan penurunan kondisi demokrasi, Presiden Joko Widodo mengatakan akan jadi evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah.